adalah untuk semakin meningkatkan edukasi finansial, literasi finansial agar semuanya teman-teman yang ada di sini juga lebih jago lagi ya mengatur keuangan, belajar investasi juga dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat angka nih Pak, literasi finansial kita tuh masih cukup rendah ya Pak ya. Seberapa concern sih, seberapa kita perlu upaya untuk bisa meningkatkan literasi finansial lagi agar semuanya bisa banyak yang lebih paham lagi dan manfaat efek-efek utamanya untuk ekonomi kita ke depannya gimana Pak Cete? Ya, jadi betul kita literasi keuangan kita relatif belum mencapai seluruh masyarakat Indonesia. Nah ini sebenarnya salah satu aktivitas yang penting karena mayoritas dari peserta kan mahasiswa dan siswa. Karena mereka lah masa depan Indonesia. Ya. Jadi merekalah yang nantinya kalau mereka memahami tentang keuangan secara baik, yang pertama, satu, mereka akan paham bahwa tidak ada yang namanya too good to be true. Ya. Tidak ada yang namanya itu balik telapak tangan, jadi naruh nih, ada yang nawarin misalnya, suku bunga penjaminan anggap misalnya 4%, ya. Ada yang nawarin misalnya suku bunga 20%, ya. Nah artinya itu terlalu baik, too good to be true. Di dalam kehidupan, pengalaman hidup saya mengajarkan, tidak ada yang namanya too good to be true. Tidak ada sesuatu yang terlalu istimewa dalam kehidupan ini. Kalau itu terjadi sangat istimewa, tadi suku bunga penjaminan 4%, ada bank yang nawarin maksimum anggaplah 7%, ada yang nawarin 20%, pasti itu Chong Cipo. Nah, tahu Chong Cipo? Ya, pasti itu penipuan. Ya, jadi itu filosofi prinsip. Nah ini gunanya namanya literasi keuangan. Jadi satu, menghindari dari yang namanya penipuan-penipuan. Kita tahu kan ada arisan ini, ada ini Pak Gajati kerjaannya urusannya banyak, urusan begini nih. Ya gitu. Jadi laporan ke polisi, laporan kemana, ini kejadiannya banyak. Jadi dengan literasi ini satu, kita menghindari. Ya, namanya orang tidak mengerti, kalau tidak mengerti itu bisa ditipu. Kalau dia mengerti dia tidak bisa ditipu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memahami bahwa dengan memahami yang namanya sistem keuangan, dia bisa melakukan investasi untuk masa depannya. Ya, adik-adik misalnya, ya, sekarang, ya, kan uangnya terbatas. Tapi kalau sudah mulai bisa melakukan sesuatu, investasi misalnya, mulai dari yang paling sederhana apa? Menabung. Itu paling sederhana. Ya, kalau sudah mulai meningkat, mungkin investasi di saham. Investasi di surat utang pemerintah, surat berharga negara. Ya, bisa investasi di banyak lagi ya namanya financial arms. Nah, dari situ ya saya banyak mendengar karena generasi saya waktu muda kita nggak ada itu. Namanya literasi keuangan nggak ada juga variasi-variasi investasi nggak ada. Semuanya itu kita lakukan dengan seperak demi seperak dikumpulin dengan keringat dan air mata. Nah, sekarang ini untuk anak-anak muda banyak sekali. Jadi opportunity, kesempatan untuk bisa maju, ya itu akan sangat terbantu kalau Anda memahami yang namanya keuangan. Ya. Karena kata orang itu, uang itu tidak segalanya. Tapi tanpa uang Anda nggak bisa segalanya. Ya, jadi memahami keuangan itu penting, ya. Karena kalau Anda tidak punya uang, Anda tidak akan punya segalanya. Mantap kali, kita tepuk tangan dulu kali ya. Tadi Pak Cete bilang kalau ada yang too good to be true, kalau orang Medan nanti bilangnya pala kali, tipu-tipu. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Tadi perlu diingatkan bahwa tadi salah satu pesan dari Pak Cete nggak ada yang namanya too good to be true ya Pak ya. Semuanya ada proses, ada jenjangnya, ada tahapnya. Boleh tambah dikit? Boleh silakan. Baru mau nanyain ke Pak Pubraya, silakan Pak. Jadi kan saya
mahasiswa teknik dulu. Teman-teman saya tuh pas lulus bikin perusahaan besar-besar. Wow, ada yang punya berapa perusahaan gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, semua berguguran Pak pelan-pelan. Sekarang nggak ada semua perusahaan teman-teman saya itu. Karena mereka rupanya tidak mengerti tadi manajemen keuangan yang baik. Jadi teman-teman yang kalau ada orang teknik di sini, jangan lupa belajar juga tentang manajemen keuangan. Nanti kalau enggak Anda buat perusahaan, pasti bangkrutnya. Nah ini dia mau ditanyain langsung ke Pak Purbaya ya, sebagai seorang yang ahli gitu kan. Sebetulnya kita belajar keuangan itu harusnya mulai dari mana sih Pak? Karena kan banyak banget nih tahapannya, mulai dari nabung, terus ada yang namanya investasi, belum kata orang tuh juga kita harus punya asuransi misalnya gitu kan. Itu kan tahapannya ada banyak tuh Pak. Strateginya mungkin yang bisa di teman-teman pelajarin tuh gimana? Ala Pak Purbaya. Saya belajar juga telat. Saya baru belajar setelah kenal Pak Sete, oh ternyata kok jadi kaya begini, baru nyontek dikit-dikit. Basically kalau saya pikir sih, sekarang kan banyak sekali media, banyak influencer, banyak yang bagus, banyak juga yang jelek. Jadi mungkin pertama ya kalau melihat influencer, ikutin influencer yang pinter-pinter, yang bagus-bagus, yang sudah terkenal. Apalagi kalau Pak Sete ngomong mana, ikutin aja, dia ngomong apa. Kemudian dicari literaturnya untuk memperdalam ilmunya. Dan kalau mahasiswa sekarang nih, kalau mahasiswa ekonomi kan udah jelas bisnis kan. Kalau yang teknik, mulailah baca buku-buku investasi sedikit-sedikit, ke finance sedikit lah, biar ngerti sehingga ketika lulus mereka udah siap. Jadi pada dasarnya sih strateginya adalah, kalau saya waktu itu ya, yang paling gampang dulu nabung, seperti apa saya tadi ya. Habis itu berani dikit ada uang lebih, sisihin separohnya, main di beli obligasi pemerintah yang retail. Habis itu punya lebih sedikit lagi, beli saham. Punya sedikit lagi kita belah, berani main kripto. Tapi gini, semua investasi yang beresiko itu harus dibekali dengan ilmu yang cukup. Untuk kalau saham jangka panjang, ekonomi, perusahaan. Kalau yang jangka pendek, kripto atau yang saham jangka pendek, mesti belajar technical analysis. Jadi selama dilengkapi dengan pengetahuan yang cukup dan ngerti barang itu apa yang diinvestasikan, biasanya gagalnya jarang. Saya udah lihat beberapa orang